Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 8 April 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, sistem satu arah di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang akan diberlakukan secara permanen. Usai diterapkan di arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Meski begitu, untuk pelaksanaan masih menunggu surat keputusan dari Bupati Semarang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Tri Martono mengungkapkan bahwa sistem satu arah SSA yang diberlakukan di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa akan diteruskan secara permanen. Meski demikian, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Bupati Semarang untuk mempermanenkan sistem satu arah di luar jalur Jalan Semarang-Yogyakarta tersebut. Untuk mensukseskan pemberlakuan sistem satu arah ini juga telah disiapkan jalur khusus untuk kendaraan roda 2 supaya tetap bisa melaju dua arah. Ini untuk proses peraturan bupatinya ini sudah berproses, kita tinggal nunggu aja. Mungkin 1 bulan proses perbuknya jalan, sehingga ini sepanjang uji coba nanti begitu perbuknya turun langsung jalan permanen. Artinya? Betul, tetap nanti diberlakukan SSA. Terus untuk pengaturan yang tadi sepeda motor pripun Bapak? Ya, pengaturan untuk yang sepeda motor ini berkaitan dengan hasil evaluasi pada saat uji coba 1 tahun yang lalu. Ini kan banyak sepeda motor yang tidak diberikan ruang sebis, jalur tersendiri, akhirnya melimpah ke perkampungan. Nah, kita evaluasi, kemudian kita berikan sebis, harapannya nanti tidak ada sepeda motor yang masuk lingkungan, nanti ada jalur tersendiri. Ya, berkaitan dengan kemarin memang belum ada jalur sendiri, akhirnya kan warga ngambil jalan pintas. Akhirnya kan jalan mana yang terdekat, akhirnya jalan kampung yang dipakai. Rencananya Perbup akan diterbitkan kapan sama? Ya, kita untuk prosesnya Perbup kan harus ada persetujuan dari Kumham Provinsi, sehingga kita perkirakan nanti 1 bulan setelah ini nanti bisa turun, dan begitu turun nanti langsung diberlakukan. Kita sudah koordinasi atau konsultasi ke bagian hukum kira-kira 1 bulan. Adapun SSA di Ambarawa ini diberlakukan sepanjang 650 meter, tempatnya dari arah Magelang menuju Semarang. Sedangkan kendaraan yang melaju dari Semarang ke Magelang ini diarahkan ke ruas jalan Lingkar Ambarawa JLA. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, meskipun harga tiket bus mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat pasca Lebaran ini, namun ratusan calon penumpang masih terus memadati Terminal Cepu Blora. Kepadatan calon pemudik masih terasa di Terminal Cepu Blora pasca Lebaran tahun 2025. Para pemudik ini rencananya akan kembali ke Jakarta untuk kembali menjalani aktivitas. Meski harga tiket bus mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat, namun tidak mengurangi minat pemudik untuk kembali ke perantauan menggunakan bus. Selain merasa lebih nyaman, pembelian tiket juga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Harga tiket bus jurusan Cepu Jakarta saat ini dijual hampir Rp500.000. Harga ini naik 2 kali lipat dibanding hari biasa yang hanya Rp200.000. 480. Kalau biasanya berapa biasanya? 200. Wah, berarti 2 kali lipat ya? Iya. Tapi tidak apa-apa ya dengan kenaikan? Berebut nggak tiketnya? Berebut. Ada mas, kalau tiket mas. Kenaikannya ya mungkin dua kali ya, nggak tahu saya. Kalau ke arah Jakarta biasanya berapa itu? Kalau ke arah Jakarta kira-kira ya 500-an kali ya mas ya. Harga normal berapa? Harga normal sekitar 200-an, 300-an. Oke. Tapi peminatnya tetap banyak ya? Ya kalau pas waktu mudik emang banyak mas, pasti. Dari pantauan puncak arus balik sudah terjadi pada H+7 hingga sekarang. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Pati Sudewo bakal melakukan renovasi Masjid Baitur Nur Kabupaten Pati dengan anggaran senilai 15 miliar rupiah. Pembangunan direncanakan dimulai sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Bupati Pati Sudewo, Masjid Kebanggaan Masyarakat Pati, Masjid Baitur Nur bakal disolek menjadi lebih indah dengan berbagai sentuhan di beberapa sisi. Renovasi masjid ini bakal menelan anggaran 15 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati, yang direncanakan dimulai sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2025 dengan pengerjaan selama 6 bulan. Bupati Pati Sudewo menuturkan perbaikan nantinya menyasar perbaikan beberapa sisi masjid, diantaranya pagar, taman, plafon, pencahayaan, serta toilet dan tempat wudhu putra-putri. Ini plafon, terasnya semuanya itu nanti juga ditata ulang dengan baik, pagernya itu juga dibuang, ada desain yang baru, kemudian tempat toilet wanita, toilet perempuan itu dibongkar semua, tempat wudhu dibongkar semua, dibangun yang baru, taman sekitarnya juga ditata ulang semua. Pencahayaannya juga nanti insya Allah semuanya akan kelihatan beda, berubah menjadi jauh lebih baik. Dimulai kapan? Dimulai insya Allah mulai kalau nggak akhir Juni awal Juli. Dalam 6 bulan sudah selesai dengan anggaran sekitar 15 miliar. Dari APBD atau dari pusat? APBD, dari APBD Kabupaten Pati. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Baitur Nur Arwani menuturkan Bupati Pati telah menghadirkan arsitektur dalam tim Penta yang merupakan arsitek terbaik di Indonesia agar dapat menyalek Masjid Kebanggaan Masyarakat Pati menjadi lebih indah dan megah. Alhamdulillah kemarin sudah didatangkan tim arsitektur dari tim Penta. Beliau Bapak Bupati menghentikan bahwa tim ini adalah tim terbaik di Indonesia, yang mana dari tim Penta ini menginginkan desain masjid tetap dipertahankan karena desain ini adalah warisan legenda arsitektur terbaik untuk masjid di Indonesia, yaitu Insinyur Nu'man, yang mana desain ini adalah everlasting, artinya tidak akan pernah ketinggalan zaman. Bapak Bupati menginginkan masjid ini nanti direnovasi sebaik dan semegah mungkin sehingga menjadi ikon terbaik masjid di Kabupaten Pati yang menelan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Pihaknya menambahkan berdasarkan peninjauan dari tim Penta, arsitektur masjid bakal tetap dipertahankan dikarenakan desain masjid merupakan warisan legenda arsitektur terbaik masjid di Indonesia, yakni Insinyur Nu'man yang mendesain Masjid Baitur Nur dengan desain yang tak bakal ketinggalan zaman atau everlasting. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo menargetkan produksi beras di Kabupaten Pati tahun 2025 melebihi tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan Bupati saat kegiatan panen raya padi serentak di 14 provinsi di Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Pati. Bupati dan Wakil Bupati Pati Sudewo dan Risma Ardi Chandra mengikuti gelaran panen raya padi serentak di 14 provinsi, 157 kabupaten kota yang bertempat di Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Pati, dilanjutkan dengan Zoom meeting bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Bupati Sudewo mengatakan produksi beras di tahun 2024 sebesar 350 ton dan gabah 520.000 ton, sementara pada Januari hingga Maret 2025 produksi beras sebesar 137 ton. Hal ini menunjukkan peningkatan. Pihaknya pun menargetkan produksi tahun 2025 dapat melebihi tahun 2024. Pihaknya berkomitmen untuk mempersiapkan revitalisasi irigasi, normalisasi sungai, meningkatkan peran bendung Kembang Kempis, serta menangani kekeringan dan bencana banjir. 2025 di bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu sekitar 240.000 ton, kemudian berasnya menjadi
137.000 ton. Artinya mengalami satu peningkatan, dan insya Allah target di tahun 2025 itu akan melebihi dari pencapaian di tahun 2024. Dari pencapaian itu, ada target itu, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah revitalisasi irigasi di wilayah Kabupaten Pati, kemudian normalisasi sungai-sungai yang sedang mengalami pendangkalan, kemudian juga meningkatkan peran bendung kembang kempis atau bendung karet yang di Desa Bungasrejo untuk ditindaklanjuti program jaringan irigasi. Jadi kita harus berikhtiar semua untuk bisa meningkatkan produksi padi di wilayah Kabupaten Pati. Sementara itu, pemimpin Bulog Cabang Pati Nur Hardiansah menuturkan serapan padi Kabupaten Pati menduduki peringkat 2 sejateng setelah Kabupaten Sragen. Cabang Pati sampai saat ini yang sudah terserap di gudang kami di 5 wilayah ada sekitar setara 30 ribu ton. Nah itu setara untuk berasnya itu 15.000 ton atau 16.000 saat ini untuk per kemarin. Nah untuk khusus pati ini mungkin se-Jawa Tengah seperti disampaikan Pak Bupati tadi, pati mungkin peringkat 5 ya secara Jawa Tengah. Namun untuk serapan di Jateng sampai saat ini pati peringkat 2 setelah Sragen. Alhamdulillah dengan dukungan dari Kodim, dari pertanian, dari Pak Bupati, alhamdulillah kita dapat mengoptimalkan untuk serapan di Kabupaten Pati. Kalau di wilayah Bulog Pati sendiri itu semua wilayah Bulog Pati atau hanya Kabupaten Pati sendiri, Pak? Untuk wilayah kantor cabang Pati meliputi 5 wilayah, mulai dari Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Nah untuk di wilayah Pati sendiri otomatis Kabupaten Pati menjadi peringkat 1 untuk serapannya. Untuk saat ini Kabupaten Pati sendiri itu sudah 7.500 ton atau sekitar 15.000 ton setara gabah kering panen dari petani, atau sekitar hampir 29% dari target Kabupaten Pati. Ia menambahkan Bulog Pati menargetkan 91.889 ton setara beras, sementara di Kabupaten Pati terdapat 28.000 ton. Kedepan di bulan April bakal mengoptimalkan serapan beras. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita terhangat lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari meminta kepada masing-masing kepala OPD agar memberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin tidak masuk kerja. Hal ini disampaikan Bupati Kendal saat apel bersama aparatur sipil negara di alun-alun Kendal pada hari pertama masuk kerja, yakni Selasa 8 April 2025. Kecamatan Pegadaian. Setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri, para ASN kembali masuk kerja diawali dengan apel bersama di alun-alun Kabupaten Kendal yang dipimpin langsung Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari. Menurut Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari, pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin sebagai bentuk rasa keadilan bagi seluruh ASN. Sanksi yang diberikan itu sesuai dengan ketentuan tentang disiplin ASN. Kita memberikan contoh dulu ASN untuk membayar pajak sesuai dengan jadwalnya. Nanti kemudian juga kita sosialisasi dari petugas-petugas juga akan jemput bola. Baru 2 kecamatan yang lunas, Bu. Iya. Bu, ada himbauan mungkin kepada ASN dan masyarakat untuk pajak ini, Bu? Iya. Kalau khusus ASN, kami menghimbau untuk memberikan contoh kepada masyarakat, karena sebagai abdi negara tentunya harus memberikan contoh yang baik agar segera melunasi pajak-pajak. Kepada masyarakat? Kepada masyarakat juga, karena nantinya kan pajak itu akan kembali untuk membangun Kabupaten Kendal, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kami harapkan juga masyarakat berkewajiban untuk membayar pajak. Tapi ini semuanya diwajibkan untuk hadir, apalagi kan sudah liburnya panjang. Ada sanksi yang mungkin tidak masuk? Ada, masing-masing OPD seandainya nanti ternyata ada yang tidak hadir, tentunya kami menghimbau untuk diberikan sanksi. PJ Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan adanya ASN yang tidak masuk kerja tanpa izin. Namun untuk data pastinya, bagi ASN yang tidak masuk kerja pada hari pertama ini masih menunggu laporan resmi dari masing-masing OPD. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, di hari pertama ASN masuk di wilayah Kabupaten Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Semarang menggelar halal bihalal dan open house di dua tempat berbeda. Adapun tradisi halal bihalal dan open house ini selalu dilakukan di hari pertama kali masuk untuk ASN di Pemkab Semarang. Dan terakhir, wallahu Hari pertama ASN Pemkab Semarang masuk kerja, Bupati dan Wakil Bupati Semarang bersama jajaran Forkopimda langsung mengisinya dengan kegiatan halal bihalal di kantor Bupati Semarang yang ada di Ungaran. Di kesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati berjabat tangan dengan seluruh ASN yang ada di lingkungan kantor Bupati Semarang usai selesainya libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Halal bihalal bersama ASN rutin digelar setiap tahun saat masuk kerja pertama, selepas cuti lebaran oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha bersama Wakil Bupati Nur Arifah. Termasuknya open house yang juga dilakukan pasca halal bihalal di pendopo rumah dinas, juga dilakukan di hari pertama kerja bagi ASN. Pada kesempatan tersebut, Bupati Semarang menjelaskan jika jumlah ASN yang masih cuti dan yang sakit di hari pertama masuk kerja ini, di mana total ada 59 ASN dengan keterangan cuti dan sakit di hari pertama masuk bagi ASN ini. Selain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Bupati juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran arus mudik dan arus balik yang berjalan lancar. Kota Semarang, alhamdulillah, hasil pengecekan sampai siang ini tidak ada ASN yang bolos. Artinya ada yang tidak berangkat, cuti sampai hari tadi ini ada 59 orang dengan keterangan dinas luar 7 orang, yaitu dari dinas perhubungan untuk PAM Lebaran, kan belum selesai itu. Kemudian juga yang tugas belajar ada 4, yang cuti 28, dan yang sakit ada 15. Kemudian yang pensiun pada 1 kemarin itu ada 5 orang. Jadi tanpa keterangannya 0. Jadi kami terima kasih. Seandainya ada yang tanpa keterangan akan kami panggil. Ada sanksi. Saya bersama Bu Pak Bupati untuk kita berikan sanksi. Lanjutkan bersalam-salaman di Sada ya. Terus kemudian kita tadi ke provinsi ya Bapak ya. Ya. Ke provinsi, badan di sana bersama dengan Pak Gubernur, terus ada Pak Wakil juga, dan seluruh karyawan di sana. Kemudian kita balik. Kita memang difokuskan untuk hari ini untuk halal bihalal tadi itu semua ASN, kemudian para kepala desa juga ada ini, para camat semua dari organisasi sosial kemasyarakatan semuanya hadir. Jadi insya Allah memang hari ini selain kita tetap masuk kerja, tadi siang mulai jam 12 sampai hari ini kita fokus untuk halal bihalal, sehingga insya Allah besok kita sudah bisa fokus. Bupati Semarang juga berpesan kepada seluruh ASN agar bekerja lebih keras lagi dalam melayani masyarakat. Usai cuti libur lebaran, dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya open house sekaligus mengetahui jumlah ASN yang tidak masuk pada hari pertama kerja, kita sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan. Hesti Imaniar, silahkan dengan laporan Anda. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Hesti Maniar sudah berada di pendopo rumah dinas Bupati Semarang, tepatnya berada di Ungaran, Kabupaten Semarang, di mana kita baru saja menyaksikan bersama-sama kegiatan open house yang dilakukan oleh Bupati Semarang dan juga Wakil Bupati Semarang, yaitu Bapak Ngesti Nugraha dan juga Ibu Nur Arifah. Dan bisa kami sampaikan kepada pemirsa semuanya bahwasannya di hari pertama PNS ini masuk, atau tepatnya di hari Selasa tanggal 8 April 2025 berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan khidmat, baik itu tadi diawali dengan kegiatan halal bihalal tepatnya di masing-masing kantor OPD yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian juga Bupati Semarang bersama Wakil Bupati Semarang melakukan kegiatan halal bihalal di kantor Bupati Semarang atau di Sekda Kabupaten Semarang yang ada di Ungaran. Kemudian pada siang hari bisa kami sampaikan juga bahwa dilakukan kegiatan open house tepatnya di pendopo rumah dinas Bupati Semarang yang ada di Ungaran Timur.
Dan pada kegiatan open house ini pemirsa bisa kami laporkan kepada Anda semuanya bahwa banyak sekali didatangi oleh para tamu dari berbagai elemen masyarakat, yaitu baik dari organisasi masyarakat seperti Ormas, kemudian juga ada organisasi keagamaan, para kepala desa, para perangkat desa, dan juga masyarakat umum yang berbondong-bondong untuk hadir dalam kegiatan open house untuk bisa bersalam-salaman, berhalal bihalal langsung dengan Bupati Semarang beserta istri dan juga Wakil Bupati Semarang beserta suami dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang. Dan bisa kami sampaikan juga bahwasannya di hari pertama kali ASN atau PNS di jajaran pemerintah Kabupaten Semarang ini masuk, pemirsa, bahwasannya dilaporkan bahwa tidak ada ASN yang tidak masuk tanpa keterangan di Kabupaten Semarang ini, di mana total ada sekitar 59 orang yang cuti sampai dengan hari ini atau hari Selasa ini. Dengan keterangan ada beberapa, yaitu diantaranya yang dinas luar ada 7 orang, di mana 7 orang ini yang dinas luar diisi dari pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang karena tengah atau masih melakukan kegiatan pos pengamanan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Kemudian untuk yang dinas belajar ada 4 orang dan juga cuti total ada 28 orang. Kemudian yang sakit atau izin sakit ini ada 15 orang dan juga tadi disampaikan oleh Bupati Semarang bahwasannya ada juga yang PNS pensiun per tanggal 1 April 2025 ini, yaitu total ada 5 orang. Kemudian tanpa keterangan atau PNS yang tidak masuk dengan tidak memberikan keterangan, yaitu adalah 0 orang atau artinya tidak ada sama sekali, dan nantinya hal ini masih akan dilakukan pengecekan terus oleh Bupati Semarang dan juga Wakil Bupati Semarang beserta jajaran Forkopimda di Kabupaten Semarang. Apabila nanti kemudian ditemukan ada PNS atau ASN yang tidak masuk di hari pertama ini tanpa keterangan, maka akan diberikan sanksi atau langsung dipanggil oleh Bupati Semarang, yaitu Bapak Ngesti Nugraha. Dan tadi juga jalannya open house berlangsung sangat ramai sekali. Pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong datang di pendopo Bupati Semarang ini di Ungaran, di mana selain bersalam-salaman mereka juga beramah tamah dengan Bupati Semarang dan juga Wakil Bupati Semarang. Kemudian juga mereka disambut dengan berbagai macam santapan siang, yaitu ada diantaranya sate ayam, kemudian ada bakso dan juga ada makanan lainnya yang bisa dicicipi atau disajikan kepada para masyarakat yang datang di pendopo rumah dinas Bupati Semarang ini untuk ikut bergabung dalam kegiatan open house. Dan itu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Semarang, dan kita akan kembali lagi ke studio. Terima kasih Hesti Imaniar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Baro memimpin panen raya padi di Desa Ngotet, Kecamatan Rembang. Kegiatan tersebut disiapkan secara online melalui Zoom, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta gubernur dan bupati dari 14 provinsi di seluruh Indonesia. Kita punya kewajiban mengingatkan. Memiliki luas lahan pertanian mencapai 26.634 hektar, saat ini Rembang telah menanam masa tanam 2 walik dami di 33.000 hektar, di mana 17.000 hektar telah panen. Jika dikonversi dengan rata-rata produktivitas 5,5 ton per hektar, produksi beras di Rembang diperkirakan mencapai 54.000 ton. Kebutuhan pangan masyarakat di ujung timur Pantura, Jawa Tengah tercatat mencapai 5.100 ton per bulan. Dengan hasil panen yang ada, dipastikan kebutuhan pangan dapat terpenuhi selama 20 bulan ke depan. Wabub Rembang Hanis Kolil Baro dalam sambutannya menegaskan bahwa panen raya ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah pusat dan daerah terhadap para petani, mulai dari akses pupuk yang kini semakin mudah hingga harga gabah yang telah ditetapkan sebesar 6.500 dari Bulog, ungkapnya. Komunikasi, koordinasi, mulai dari bawah, dari kelompok tani, sama kawan-kawan di Dinas Dintanpan, kemudian dengan pemerintah daerah, sampai ke pemerintah pusat. Ini komunikasi sinergitas harus terus kita jalin, terus berkoordinasi
untuk kemajuan para petani di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Rembang. Agar yang menjadi visi besar dari Bapak Prabowo, ketahanan pangan, bisa benar-benar terwujud dan segera terwujud. Amin, amin. Beruntung pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, di anak buahnya Pak Wamen juga pada hadir di sini. Di belakang itu yang pakai putih coklat, itu ada buahnya Pak Wamen Sudaryono. Kalau tadi uji coba mesin, itu tadi sudah tanya-tanya harganya berapa. Barangkali nanti bisa segera, kalau memang bermanfaat untuk petani, bisa segera kita mohonkan dari kementerian untuk kita berikan bantuan kepada para petani. Dirinya menambahkan bahwa untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo dalam mencapai ketahanan pangan, sinergitas antara semua pihak sangat diperlukan. Agus Iwan Haswanto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, melaporkan hasil panen musim tanam 1 2025 di Desa Ngotet menunjukkan angka yang sangat menggembirakan, yaitu profitas mencapai 9,9 ton per hektar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin berkunjung ke kediaman mantan Wali Kota Semarang Hendrar P. Hadi. Kunjungan tersebut dalam rangka halal bihalal untuk menjalin dan mempererat silaturahmi antara pemerintah yang baru kepada pemerintah lama. Selain mengunjungi Hendrar P. Hadi, Agustin dan Iswar juga berencana mengunjungi Sue Marmo dan Sukawi Sue Tarip serta mantan Gubernur Jateng Ali Mufidz. Tak lupa, Agustin dan Iswar juga akan berkunjung ke tokoh ulama sekitar yakni Gus Ubed di Ponpes Al-Itqom, Pedurungan. Karena ada kunjungan ke semua mantan yang sudah seto, kita datangi makamnya. Ya, menurut saya ini karena mau membangun sesuatu yang sudah hebat menjadi semakin hebat, berarti take-off-nya, landasannya memang harus dari wali kota. Sekaligus karena mereka senior ya, jadi kita memberi ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan tentu minta support dan saran sebagai senior. Tadi ngobrol apa aja, Bu? Kayaknya seru banget, Bu. Ini seumur mas saya bujekan itu, kangen-kangenan, lama nggak ketemu. Ada diskusi khusus nggak, Bu, untuk pembangunan Kota Semarang? Sempet sih dikit remet-remet. Apa, Bu, itu? Biasa apa, Bu, itu? Tadi tentang simpang 5 yang harus dimoncerkan. Kunjungan ini sebagai penghormatan kepada senior untuk dapat memberi support atau dukungan agar Kota Semarang hebat semakin hebat. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz melaporkan. Pemirsa, tradisi unik digelar warga Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Mereka mengadakan festival budaya bulusan dengan memberi makan kupat, lepet hingga ingkung kepada bulus atau kura-kura yang ada di kompleks makam Mbah Dudo. Inilah suasana ribuan warga yang memadati kompleks makam Mbah Dudo di Desa Hadipolo, Kudus dalam gelaran tradisi bulusan Senin pagi. Kirap budaya dimulai dari arah utara menuju kompleks makam sejauh 1 km. Sebanyak 10 gunungan berisi hasil bumi, kupat, lepet, dan buah-buahan dibawa oleh 9 tim peserta dan panitia. Sesudah tiba di kompleks makam, para peserta menampilkan pentas seni dan teatrikal yang menggambarkan nilai-nilai kesederhanaan dan penghormatan terhadap leluhur. Puncak acara adalah doa bersama dan proses pemberian makanan kepada bulus yang dianggap sebagai peninggalan Sunan Muria. Kirap budaya bulusan yang insya Allah nanti startnya dari arah utara dalam perjalanan kurang lebih setengah jam, radiusnya 1 km. Seperti itu. Tema yang kita angkat di tahun 2025 ini adalah yang sudah tertera, yaitu 1000 kupat lepet.
dalam artian adalah kesejahteraan warga masyarakat itu dilihat dari pola makan yang baik, intinya seperti itu. Nanti kira warga bawa apa aja Pak? Yang pertama untuk perlu kami sampaikan, kira budaya pagi ini nanti dibagi atau ada 9 tim kirap, jumlah peserta lebih dari 70 tiap tim, ya, lebih dari 70. Jadi 9 tim tadi nanti membawa gunungan satu-satu, jumlah gunungan 9 ditambah 1 gunungan inti dari panitia. Jadi pagi ini nanti insya Allah gunungan ada 10 gunungan. Terus isi gunungan nanti ada hasil bumi, ada kupat lepet, dan lain-lain nanti. Buah-buahan juga ada. Harapan kami adalah sesuai dengan tujuan dari rumah masing-masing, mendapat berkah dari Mbah Kiai Dudo, akhirnya rezeki yang didapat dari sini bisa dimanfaatkan untuk keluarga masing-masing. Tradisi bulusan sendiri sudah berlangsung turun-temurun. Konon berasal dari kisah santri Mbah Dudo yang bernama Umaro dan Umari, sahabat dari Sunan Muria. Kisah spiritual inilah yang terus dilestarikan hingga saat ini. Seorang warga, Anis, mengaku senang dapat rebutan gunungan yang berisi kupat, lepet, dan sayuran. Baru saja saya selesai berbicara. Ada kepercayaan apa sih Bu? Ini ada sebuah HP yang ada apa Bu? Dari anak kecil. Nantinya mau dibuat apa ini nanti? Dimasak. Tradisi bulusan diharapkan terus menjadi warisan budaya lokal yang tidak hanya menjaga nilai religius dan sosial, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya di Kabupaten Kudus. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita terhangat lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan warga berebut ketupat dalam tradisi Sewu Kupat yang digelar di kawasan makam Sunan Muria di Kudus. Tradisi yang diwariskan sejak zaman Sunan Muria ini merupakan bentuk syukur warga setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Sedikitnya ada 24 gunungan yang berisi ketupat, lepet, serta berbagai hasil bumi yang disediakan di Parade Sewu Kupat tahun 2025 kali ini. Usai didoakan di makam Sunan Muria, gunungan ketupat kemudian diarah menuju Taman Ria Colo yang berada di bawah makam Sunan Muria. Ribuan warga dari berbagai daerah yang sudah menunggu sejak pagi rela berdesakan dan berebut untuk mendapatkan ketupat dan lepet maupun hasil bumi yang dianggap memiliki berkah tersendiri. Mia Fatana, salah satu warga, mengaku sengaja datang tiap tahun untuk mengikuti tradisi Sewu Kupat ini. Kirap Sewu Kupat yang setiap tahun kan ada, tetapi rebutan sama warga juga. Alhamdulillah dapat hasil bumi sama lepet ini yang paling diincer, sama ada parijoto ini khasnya dari Muria. Ini untuk kesuburan sih Mas, jadi nanti buat saudara saya yang lagi hamil, biar nanti lahirannya lancar, anaknya juga bisa, kalau cowok ya bisa tampan, kalau cewek bisa cantik gitu. Tentu saja keberkahannya ya Mas, karena ini kan juga tradisi sawalan, tradisi kupatan dari Sunan Muria juga, nanti semoga dapat berkah dari Sunan Muria juga, rezeki lancar, nanti juga pekerjaannya juga lancar. Kegiatan-kegiatan ini kan tidak hanya di Kudus, di Jepara, di Rembang, di Pati juga ada. Bagaimana nanti kita menarik dari kota lain selain kota tersebut untuk bisa datang ke sini, bisa berwisata ke Kabupaten Kudus, dan ini adalah suatu tradisi budaya yang bisa dicatat oleh ekonomi. Hanya satu-satunya di Kabupaten Kudus. Sewu Kupat memiliki makna wujud syukur warga setelah selesai menjalankan puasa Ramadan, sekaligus melestarikan tradisi leluhur. Parade Sewu Kupat ini juga akan dipatenkan sebagai hak kekayaan intelektual dari Kabupaten Kudus. Kita koordinasi, layak nggak untuk jadi rekor? Ada rencana dipatenkan Pak? Ya, kita patenkan sekali sebagai hak kekayaan intelektual. Ini kan reputasi yang unik ya, Sewu Kupat ya, bahwa tradisi ini sebenarnya sudah lama, tapi kita kemas menjadi sebuah parade untuk menarik wisatawan dan kearifan lokal, budaya, dan warisan adiluhung leluhur kita. Agar menarik banyak wisatawan untuk datang, rencananya tahun depan Parade Sewu Kupat digelar lebih meriah dengan memecahkan rekor muri. Dari Kudus, Fahtur Rahman melaporkan. Lestarikan tradisi di momen sedekah laut, Desa Kedung Pancing Juwana menggelar Lomba Dayung Perahu Naga 2025. Momentum ini sekaligus sebagai penjaringan bibit atlet dayung di Kecamatan Juwana, Pati.
Inilah kompetisi dayung yang digelar di Sungai Silugonggo, tempatnya di Desa Kedung Pancing, Kecamatan Juwana Pati, dalam rangka sedekah laut. Perlombaan ini telah berlangsung sejak tahun 70-an dan terus dilestarikan hingga saat ini. Para peserta beradu melajukan perahu naga di atas Sungai Silugonggo dengan jarak 200 meter. Semula gelaran ini dinamai Festival Pencung, di mana diadakan lomba perahu dayung serta menangkap itik di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, kemudian lokasinya berpindah di Desa Kedung Pancing. Kepala Desa Kedung Pancing, Didi Narwadi, mengatakan peserta berasal dari desa-desa di bataran Sungai Silugonggo dengan 10 tim dengan komposisi 7 pendayung dan 1 drummer, 1 jurumudi. Perahu naga kali ini dalam rangka sedekah laut Desa Kedung Pancing tahun 2025, tapi kali ini dilakukan dengan sederhana karena ini sedikit mas, jadi nomor 1 cuma 1.200 juta 200. Kenapa dipilih harus perahu naga ini? Ya, karena perahu naga TBR ini sekarang dipertandingkan baik di regional, nasional, dan internasional. Dan kemarin juga kita bertanding di Rembang, kita mendapatkan juara 2 dan juara 3. Jadi untuk mencari bibit-bibit atlet dayung Kabupaten Pati, terutama di Kecamatan Juwana ini. Didi Mawardi berharap melalui gelaran ini dapat terus lahir atlet dayung Kabupaten Pati. Saat ini atlet dayung dari Desa Kedung Pancing berjumlah 30 orang di Desa Pembibitan yang bakal terus dilakukan dengan sasaran di Kecamatan Gabus. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sensasi kesegaran bermain air dari sumbernya langsung dengan pemandangan pepohonan berusia ratusan tahun dapat dinikmati di sumber Simbarjoyo yang berada di Dukuh Gemblung, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Pati. Di objek wisata yang baru dibangun akhir Desember 2024 lalu, pengunjung hanya perlu merogoh kocek seikhlasnya. Bak berenang di kolam renang pribadi, inilah keseruan anak-anak yang bermain air di sumber Simbarjoyo ketika hujan tiba di Dukuh Gemblung, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Pati. Wisata ini menawarkan kesegaran bermain air dari sumbernya dengan pemandangan pepohonan yang menjulang tinggi, berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Kolam ini memiliki kedalaman 70 cm. Di sekitar kolam juga difasilitasi kamar mandi. Meski baru 10% pembangunan, kolam ini tak pernah sepi pengunjung, terutama dari kalangan remaja, anak-anak yang didampingi orang tua. Para pengunjung pun belum ditarik retribusi, hanya mengisi sejumlah uang seikhlasnya. Kaur Umum Desa Sukolilo, Suharyono, menuturkan air yang mengisi kolam merupakan limpahan dari sumber Simbarjoyo yang tak pernah mengering di musim penghujan maupun kemarau. Kedepan wisata ini akan dilengkapi dengan resto, taman, dan kuda, serta paket wisata menggunakan jeep. Terkait untuk wisata Umbul Simbarjoyo ini sebagai penunjang lah, biar bisa Sukolilo khususnya Dukuh Gemblung ini bisa lebih berkembang ke depan, bisa menunjang pariwisata di Kabupaten Pati. Ini air kita tidak mengganggu dari kebutuhan warga, kita ngambil limpahan dari sumber yang lain. Ini tidak pernah selalu mengalir ya Mbak ya? Selalu mengalir, baik itu musim penghujan ataupun musim kemarau. Ini biasanya ramai di waktu apa saja nih Mbak? Wah, kalau libur Mbak, wah istimewa. Libur hari Sabtu Minggu, wah itu meluber nih anak-anak yang pada renang di sini. Joyo berasal dari mbah atau yang mengku sumber di Dukuh Gemblung ini. Sementara itu, salah satu pengunjung, Yasmin Kazahra Koirunisa dari Desa Sukolilo, menuturkan setiap 1 minggu sekali bermain dengan kawan-kawannya di sumber Simbarjoyo. Air yang jernih dari sumbernya membuat ia selalu ingin kembali lagi. Airnya bening, seru, terus nggak terlalu dingin. Ini hujan-hujan tetap nekat main di sini ya? Sering ke sini atau seperti apa? Setiap minggu. Kenapa kok pengen selalu ke sini? Di rumah gabut. Tapi kalau di daerah sini sudah ada seperti kolam atau sumber seperti ini nggak sih? Baru di sini dibuat kolam. Terus view di sini gimana? Bagus, indah. Bisa lihat apa aja di sini?
pohon, daun, terus burung. Tak hanya bermain air, pengunjung juga bisa menikmati perimbunan pohon yang menjulang tinggi serta cuitan burung. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, akhir libur Lebaran 2025, ribuan wisatawan penuhi wisata Ngerembel Asri, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain suasananya yang masih sejuk dan asri, wisatawan juga bisa bermain air, outbound, hingga berinteraksi langsung dengan berbagai macam satwa. Masih dalam suasana libur akhir tahun, salah satu wisata di Kota Semarang, Ngerembel Asri, dipadati ribuan wisatawan Selasa siang. Wisata yang terletak di Semarang bagian atas atau di Kecamatan Gunung Pati ini menyuguhkan suasana yang sejuk dan asri karena tempatnya berada di perbukitan dan dikelilingi pohon rindang. Terlihat di tempat permainan air penuh sesak dengan anak-anak hingga orang dewasa. Mereka berenang hingga bermain seluncuran air. Di wisata ini juga tersedia outbound seperti flying fox, mobil ATV, trampolin, hingga paintball. Pengunjung juga bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa seperti iguana, menaiki kuda, memegang ular, memberi makan kelinci, rusa, burung unta, monyet, ikan, dan berbagai satwa lainnya. Wisatawan juga bisa menaiki perahu bebek dengan mengelilingi danau buatan di bawah pohon yang rindang dan suasana yang sejuk. Sama keluarga, sama anak, sama ponakan juga. Kenapa memilih di sini, Bu? Karena di sini lengkap ya, Mas. Sarananya ya ada buat mancing, buat anak, buat renang, terus ada ATV, ada motor trail, lengkap sih. Lengkap ya. Berarti ini menyenangkan anak-anak ini ya, Bu, ya, rame ya, Bu ya. Udah berapa kali kita kesini kalau libur Lebaran. Oh iya. Bu, apa namanya, untuk tiketnya sendiri gimana nih? Kalau untuk tiketnya sendiri terjangkau ya, Mas, cuma 10.000 satu orang. Masih ala, masih asri atau gimana? Ya. Adem atau gimana? Kalau anak-anak sih senengnya yang kayak gini ya, Mas, yang ATV. Kebanyakan memang cowok semua ya, yang paling outbound gini-gini ya, Bu ya. Terus lokasinya juga enak ya, adem. Saat momen liburan panjang Lebaran, pengunjung meningkat lebih dari 50%. Selain wisatawan lokal, banyak wisatawan dari luar kota Semarang seperti Kendal, Salatiga, Kudus, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta. Sementara untuk tiket masuk, pengunjung cukup membayar Rp10.000 per orang. Cukup terjangkau, bukan? Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tradisi Sawalan Kaliwungu Kabupaten Kendal menyedot ribuan masyarakat dari berbagai daerah untuk datang. Momen ini pun membawa berkah tersendiri bagi penjual gerabah. Sawalan bukan sekedar tradisi religius, di sisi lain momen ini juga membawa berkah ekonomi terutama bagi para pedagang musiman. Sepanjang jalan pelataran depan lapangan Brimob hingga area alun-alun Kaliwungu dipadati ratusan pedagang yang menjajakan berbagai kerajinan tangan dan kuliner khas. Suprapto, pedagang gerabah asal Semarang, mengaku Sawalan menjadi ajang tahunan yang selalu ditunggu. Ia menjual berbagai mainan anak-anak yang dibuat dari tanah liat, kayu, hingga seng, seperti mobil-mobilan, topeng monyet, serta celengan berbentuk sapi, macan, dan kuda. Gerabah, ini kalau jualannya setiap tahun sekali atau bagaimana? Tahun sekali. Tahun sekali. Berpindah-pindah atau gimana, Mas? Enggak, cuma sini toh. Oh, kalau sini toh. Ini kalau pas Syawal gitu aja? Ya. Kalau ini macamnya apa saja ini, Mas, gerabah ini? Ya piring ya, kayak gini ya, Pak. Piring, mangkok. Untuk mainan anak-anak atau gimana? Anak-anak. Harganya berapa satuannya, Mas? 3.000. Salah satu pembeli, Kenes, memilih celengan berbentuk macan karena menurutnya unik dan bisa juga digunakan sebagai hiasan di rumah. Kalau untuk patung sapi maupun semar tidak suka. Sekalipun di situ banyak pilihan patung dari berbagai jenis hewan. Beli celengan, untuk apa ini, Nato? Nyimpan uang? Iya. Oh, berapa? Kenapa milih macan? Iya, lucu.
Sementara itu, Tati, pedagang lainnya menjelaskan bahwa harga dagangannya bervariasi mulai dari Rp2.500 hingga Rp3.000. Ia menjual aneka gerabah seperti vas bunga lengkap dengan bunga dan daun hiasnya hingga mainan anak-anak. Selain ziarah dan berbelanja, warga yang membawa anak-anak juga dimanjakan dengan berbagai wahana hiburan seperti ombak banyu, dermolen, komedi putar, dan permainan tradisional lainnya. Tak heran jika kawasan hiburan menjadi tujuan utama bagi keluarga dengan anak kecil. Tradisi Sawalan di Kaliwungu tak hanya menjadi simbol silaturahmi spiritual, tetapi juga momentum perputaran ekonomi rakyat. Sebuah perpaduan antara nilai religius, budaya, dan ekonomi yang tetap lestari dari tahun ke tahun. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.